Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, saya senang kembali menyapa Bapak Ibu saudara dimanapun saudara berada, terutama para mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Tata Rosa Indonesia Bekasi, dan khususnya mereka mengikuti mata kuliah doktrin Kristologi atau doktrin Kristus. Kembali bersama-sama kita akan melanjutkan pembelajaran tentang keilahian Kristus di dalam surat Kolose. Keilahian Kristus di dalam surat Kolose dengan session atau part yang ketiga. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dua session. Yang pertama, kita sudah berbicara atau sudah memahami yang dimaksud dengan gambar Allah yang tidak kelihatan di dalam pribadi Yesus Kristus. Dan yang kedua adalah yang sulung ataupun yang utama. Dan itu juga sudah sangat jelas apa yang dimaksud dengan yang sulung atau yang utama. Itu yang sulung dengan menggunakan prototopos, artinya adalah menunjuk kepada Yesus adalah superior dari segala ciptaan, atau lebih jelasnya adalah bahwa Yesus adalah pencipta, bukan dicipta. Yesus adalah pencipta segala sesuatu. Ya. Dia diutamakan dari segala sesuatu. Dia pertama dan utama dari segala sesuatu. Itu sudah sangat jelas hal itu. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti di season 1 atau season 2, silakan ya menonton di channel RPKM, ya, Renungan Pengajaran Katoros Misteri. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan, maka kita akan lanjutkan kita Kolose ya. Di dalam kesempatan ini adalah Kristus sebagai pencipta. Disebut dengan ayat 16 dari Kolose 1 ayat 16. Jadi Kolose 1 ayat 15 kita sudah belajar, sudah memahami. Nah, saatnya kita masuk juga ayat 16 dan nanti juga ayat lanjutkan ayat 17, tapi kita lebih dulu melihat ayatnya yang ke-16. Saya akan mengulang membaca firman Tuhan ini. Kolose 1:16 berkata demikian. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Nah, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Berarti kan segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Oleh siapa? Oleh Yesus. Dan untuk Dia. Untuk siapa? Untuk Yesus. Nah, mari kita perhatikan ayat 16 ini ya dengan baik. Kita akan masuk dalam satu interpretasi ya. Nah, mari kita perhatikan ada kalimat yang mengatakan karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Karena di dalam Dialah segala sesuatu. Ya, di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Oke. Nah, kita perhatikan di sini kata di dalam Dialah. Ya, di dalam Dialah ini jelas adalah menunjuk kepada Kristus, ya. Karena digunakan adalah Krios atau Lord dalam bahasa ya Inggrisnya. Krios menunjuk kepada Kristus, ya, atau Kristus, ya. Nah, baik, mari kita perhatikan bersama-sama. Nah, ayat itu, ayat 16 ini dalam pandangan ataupun tafsiran, ya, saudara kita Saksi Yehova, dalam kitab Saksi Yehova itu diterjemahkan di dunia baru, ya, dengan berkata apa?
karena melalui Dia segala perkara lain diciptakan. Karena melalui Dia. Jadi menunjuk kepada Dia di sini tidak menunjuk kepada ya Yesus ya, huruf kecil Dia. Nah, ya. Nah, segala perkara lain diciptakan. Dia Yesus dalam huruf kecil. Nah, ya. Ya. Nah, di surga dan di bumi, perkara-perkara yang kelihatan dan perkara-perkara yang tidak kelihatan, baik itu tahta ataupun pertuanan ataupun pemerintah ataupun kalangan berwenang. Nah, ini dalam kitabnya Saksi Yehova bunyinya seperti itu. Jadi intinya segala perkara lain telah diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Oke. Jadi kalau diterjemahkan Lembaga Alkitab Indonesia, kata Dia itu huruf besar D karena menunjuk kepada Tuhan dan juga untuk Dia menunjuk ya, adalah juga ya, huruf besar ya, karena yang digunakan adalah Krios dan Lord. Jadi atau dalam bahasa perjanjian lama Ibrani yaitu adalah Adonai atau Tuhan. Adonai itu bisa menunjuk kepada Tuhan, tapi juga kepada Tuhan. Tapi dalam konteks ini adalah menunjuk kepada Tuhan. Ya, Tuhan di atas segala Tuhan atau Tuhan ya, Tuhan kecil di atas Tuhan besar Tuhan, yaitu di atas segala Tuhan. Artinya ada Tuhan-Tuhan yang lain ya. Nah, di atasnya itu ada hanya satu Tuhan ya, yaitu Yesus Kristus ya, Yesus Kristus. Oke, ya baik Bapak Ibu, mari kita perhatikan, kita lanjutkan. Jelas bahwa saksi Yehova tidaklah mengakui keberadaan Yesus sebagai Sang Pencipta. Ya, jadi sekali lagi, saksi Yehova tidaklah mengakui keberadaan Yesus sebagai Sang Pencipta dengan menggunakan kata Dia. Dia itu bukan menunjuk kepada Yesus yang ilahi dan pencipta. Ya, segala sesuatu diciptakan untuk anak. Nah, jadi segala sesuatu diciptakan untuk anak. Jadi apapun yang diciptakan itu adalah untuk anak. Nah, sang anak bukan hanya pelaku penciptaan. Dia juga merupakan tujuan penciptaan. Nah, kita perhatikan di sini maksudnya penciptaan dikerjakan untuk menjadi miliknya. Nah, kita perhatikan saudara sekalian. Nah, segala sesuatu diciptakan untuk anak, dan sang anak itu bukan hanya pelaku penciptaan, ia juga merupakan tujuan penciptaan. Ya. Jadi maksudnya penciptaan itu dikerjakan untuk menjadi miliknya, itu maksudnya. Ya. Mari kita coba perhatikan bersama-sama. Ya, ini argumentasi teologis, ya, bahwa Kristus sebagai pencipta. Ya, ini ada beberapa argumentasi teologis bahwa Kristus sebagai pencipta. Nah, mari kita perhatikan. Jadi ada beberapa frasa yang terdapat dalam teks Kolose 1:16 menyatakan Kristus sebagai pencipta. Mari Bapak Ibu kita terus memperhatikan ya ayat ini supaya kita punya pemahaman yang baik dan benar sesuai dengan maksud dari penulis yaitu Rasul Paulus ya. Ya, jadi Paulus di sini sebenarnya menyatakan bahwa Kristus itu ya sebagai pencipta, bukan sebagai ciptaan. Ya, mari kita perhatikan ada beberapa frasa. Frasa yang pertama itu adalah yang disebut dengan en auto. En auto. Ya, dalam bahasa Yunaninya en auto itu artinya apa? Di dalam Dia, di dalam Dia, di dalam Kristus. Ya, di dalam Kristus yaitu apa? Yaitu di dalam Dia itu menunjuk kepada sebagai instrumen pemelihara. Jadi di sini frasa ini menekankan bahwa seluruh alam semesta yang tercipta, yang sudah dicipta itu berpusat dan berada dalam kendali serta pemeliharaan Kristus. Oh, luar biasa. Sekali lagi, seluruh alam semesta yang telah dicipta ataupun tetap berpusat dan berada dalam kendali siapa? Berada dalam kendali serta pemeliharaan Kristus. Nah, kalau berada di bawah kendali
Ya, dan pemeliharaan Kristus, nah, berarti tidak perlu lagi diragukan. Hanya Tuhan yang dapat mengendalikan dan memelihara dunia ini dan seluruh isinya, hanya Tuhan. Nah, itu diberlakukan kepada Yesus. Maka jelas Yesus Kristus adalah terlibat dalam penciptaan, bahkan Yesus Kristus adalah pencipta. Nah, mari kita lihat frasa yang kedua, yaitu dengan istilah yang digunakan dalam bahasa Yunani adalah di auto, auto, di auto artinya oleh dia, oleh Kristus. Untuk apa ini? Ini juga merupakan instrumen penyebab atau perancang. Ya. Jadi kata oleh dia itu adalah penyebab atau perancang. Jadi frasa ini mengungkapkan bahwa Kristus adalah apa? Perancang, pelaksana, dan penyebab terjadinya segala sesuatu. Perhatikan ini. Jadi Kristus adalah perancang, pelaksana, dan penyebab terjadinya segala sesuatu. Luar biasa. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan. Nah, dapat dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Nah, gitu ya, jelas sekali. Kemudian frasa yang ketiga, mari kita perhatikan dari ayat yang kita baca ini, ada namanya eis auton. Eis auton. Artinya apa? Untuk dia. Untuk dia. Untuk dia berarti menyatakan bahwa kemuliaan segala ciptaan layak dipersembahkan untuk kemuliaan Allah Tritunggal di dalam Kristus. Wow, luar biasa. Nah, jadi dengan tiga frasa ini sudah jelas membuktikan bahwa Yesus adalah pencipta. Ya, dia adalah pencipta luar biasa. Nah, ada beberapa referensi ayat Alkitab yang membuktikan hal itu. Di antaranya saya mengambil hanya dua saja, yaitu Roma 11 ayat 36 dan 1 Korintus 8 ayat 6. Ayat ini semakin memperjelas, memaparkan pembuktian bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkarya di dalam penciptaan. Ya, mari kita perhatikan. Dikatakan di dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu itu berarti baik itu alam semesta, segala isinya yang ada di bumi, yang ada di sorga, dan semuanya adalah dari Dia. Dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Luar biasa. Dan oleh Tuhan Yesus dan kepada Tuhan Yesus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi Yesuslah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kemudian kita lanjutkan lagi di 1 Korintus 8 ayat 6. Ini pun sangat jelas. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Allah kita itu Esa. Kita tidak penyembah Allah yang lebih dari satu atau tiga. Tetapi Allah yang Esa itu menyatakan diri dalam tiga pribadi yang kekal, itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, makanya katakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu siapa? Bapa, yang daripadanya lah berasal dari segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Nah, perhatikan mulai dari kata dan satu Tuhan saja. Siapa itu? Yesus Kristus. Jadi ini aja udah jelas, satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya, nah ini dia, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, yang karena Dia kita hidup. Perhatikan, yang olehnya siapa? Olehnya Yesus, karena di sini dikatakan tadi, ini Tuhan, salah satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Olehnya ini adalah Yesus ini. Yesus ini. Olehnya segala sesuatu telah dijadikan atau telah diciptakan. Lalu karena Dia, karena Kristus kita hidup, artinya Kristuslah yang memberikan kehidupan kepada kita, terutama adalah kehidupan yang kekal. Luar biasa, puji Tuhan. Ya, itu referensinya ya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, ketiga frasa yang dijelaskan tadi
Ya, ini sangat berarti sangat menjelaskan bahwa Kristus bukan hanya seorang atau pribadi yang olehnya segala sesuatu dicipta, bukan. Tetapi juga ya seorang ataupun pribadi yang di dalamnya segala sesuatu apa? Dipelihara ataupun terpelihara dan juga dikuasai. Luar biasa. Yang bisa memelihara dan bisa menguasai bumi, alam semesta ini dan segala isinya, segala sesuatu hanya Tuhan dan Tuhan Yesus ya termasuk di dalamnya. Maka Tuhan Yesus itu adalah pencipta, Kristus sebagai pencipta. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ya peran ilahi yang lain dari anak Allah terdapat juga di dalam surat Ibrani ya yang dikatakan sebagai agen penciptaan ilahi. Di mana melalui Yesus Allah mencipta seluruh alam semesta. Mari kita perhatikan ya ayat ini katakan begini ya Ibrani 1 ini ya klausa dihokai epoisen ya epoisen tos aionos ya aionos. Nah ini diterjemahkan dengan kalimat dan melalui dia Kristus melalui dia yaitu atau Kristus ia ya Allah telah menciptakan segala zaman, artinya menciptakan alam semesta ya alam semesta. Oke, jadi kita perhatikan secara gramatikal perasa yang dimaksud di sini adalah diho sesungguhnya apa menjelaskan suatu fakta teologis bahwa Kristus adalah pelaku perantara atau agen penciptaan alam semesta. Wow, luar biasa, semakin jelas lagi ya. Jadi gagasan dari konstruksi frasa yang sudah dijelaskan itu membuktikan apa? Ya, membuktikan keterlibatan anak Allah, yaitu Yesus Kristus bersama oknum Allah Tritunggal yang lainnya, Bapa dan Roh Kudus. Ini terlibat dalam misi penciptaan alam semesta. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, nanti perjanjian lama, yaitu kata Elohim. Ya, saya sudah berulang-ulang sampaikan dari kata Eloah dan Im. Eloah adalah ketunggalan menunjukkan yaitu keesaan Tuhan, hanya satu Tuhan. Lalu Im menunjukkan kepada partikel Im itu jamak, itu kejamakan. Pembuktian kejamakan juga saya sudah paparkan di konten-konten tentang Allah Tritunggal di RPKM, silakan ikuti ya. Nah, artinya di dalam kehakikatan atau keesaan Allah itu ada 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, Yesus terlibat di dalamnya. Ya. Nah, oke, baik. Jadi sudah sangat jelas ya bahwa Yesus adalah pencipta, adalah sebagai pencipta, bukan ciptaan. Mari kita perhatikan bersama-sama. Nah, kita lanjutkan. Tetapi meskipun Kristus telah disebut sebagai perantara penciptaan, namun tidak berarti bukan sebagai pencipta dunia. Nah, perhatikan di sini. Ya, melainkan dialah sang pencipta alam semesta serta segala isinya. Saya ulang ya. Meskipun Kristus telah disebut sebagai perantara penciptaan, namun tidak berarti ia bukan sebagai pencipta dunia. Ini seperti ya pemahaman dari saksi setelah kita saksi Yehova ya. Nah, bahwa Yesus itu hanya perantara dari ciptaan ya hanya perantara jadi bukan pencipta tapi ciptaan atau pertama dicipta. Nah kita perhatikan di sini ini penting melainkan dialah Yesuslah sang pencipta alam semesta serta segala isinya. Luar biasa ya. Nanti akan kita baca kalau Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1:16 kita sudah baca. Jadi secara biologis Bapak Ibu kasih Tuhan, fakta tentang Kristus sebagai perantara penciptaan itu mengandung apa? Mengandung pengertian bahwa dia sendiri pencipta bumi ini dan segala isinya. Ya, sekali lagi bahwa Kristus sendiri pencipta bumi ini, ya, di mana kita tinggal dan juga dari segala isinya. Puji Tuhan. Luar biasa. Ya.
Oke, baik Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, sahabat PKN dan juga seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Kata Roh Indonesia Bekasi, kita masuk dalam satu kesimpulan, ya. Ada beberapa kesimpulan. Mari kita perhatikan di dalam Alkitab, ya, telah membuktikannya bahwa Kristus adalah pencipta dunia. Pencipta dunia dan alam semesta. Tanpa Dia, dunia tidak ada. Tanpa Kristus, dunia tidak ada. Yohanes 1 ayat 3, saya baca, ya. Nah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oleh Dia. Dia ini menunjuk kepada Kristus. Ya. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikannya. Tanpa Dia, tanpa siapa? Tanpa Kristus. Lagi-lagi ini menunjuk Dia ini adalah menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus. Luar biasa. Ya, itu dalam Yohanes 1 ayat 3. Nah, kemudian juga penulis surat Ibrani ya mengutip Mazmur 102 ayat 25 dan 27, ya Mazmur 102, 25, 27 menekankan dengan benar bahwa menurut Allah Bapa sendiri, Kristus adalah Tuhan yang menciptakan langit, yaitu surga, dan juga yang menciptakan bumi. Nah ini mari kita perhatikan di Ibrani 1 ayat 10 berkata demikian, pada mulanya, ya Tuhan. Nah Tuhan di sini adalah menuju kepada Kristus, yaitu Krios, Loh, ya. Ya, engkau telah meletakkan dasar bumi. Engkau telah meletakkan dasar bumi. Artinya ini yang menjadikan, menciptakan sama. Dan juga langit adalah buatan tanganmu. Langit adalah ciptaan tanganmu. Oh, luar biasa. Jadi Ibrani 1:10 diperjelas ya. Jadi satu kesimpulan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam kesimpulan ini saya menyampaikan setelah menunjukkan bukti-bukti Alkitab tentang Yesus adalah pencipta, jadi sudah jelas bukti-bukti tidak perlu lagi diragukan. Kalau sampai ada lagi yang menyangkali ini luar biasa. Baca lagi Alkitab baik-baik, pahami lagi dengan baik-baik. Ya. Jadi sekali lagi saya tekankan ya. Ya, jadi setelah kita memahami bukti-bukti Alkitab tentang Yesus adalah pencipta, maka harus menolak dengan tegas ajaran yang disampaikan oleh saksi Yehova. Sekali lagi, kita harus tegas menolak ajaran yang disampaikan oleh saksi Yehova. Mengapa? Karena mereka sudah menafsirkan Kolose 1 ayat 15 dan juga ayat 16 ini dengan salah, dengan keliru. Ya, tidak memiliki dasar yang tepat, tidak pada dasar yang tepat. Ya, jadi kalau ada ya saksi Yehova yang berkunjung ke rumah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan dengan mengutip ayat ini, tentu sudah punya dasar ya, sudah punya dasar, dan kita harus tetap perlakukan mereka dengan sopan ketika mereka berkunjung. Ya, kita terima, lalu ini dasar kita untuk menolak ajaran mereka. Ya, tapi kalau kita belum siap, lebih baik kita minta maaf, ya tidak usah ya dibimbing, diarahkan, ditolak saja. Ya bilang sibuk atau apakah ya kan gitu, daripada nanti kita disesatkan ya. Oke ya. Baik, jadi sudah jelas, maka saran kasih Tuhan di akhir dari kesimpulan ini, sebab dengan jelas dan benar Alkitab mencatat bahwa Yesus itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, di Kolose 1:15-16 yang sudah kita pelajari. Dan dia bukan ciptaan Allah. Dia, Yesus bukan ciptaan Allah yang pertama atau yang sulung, tetapi dia adalah pencipta segala sesuatu. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya hal ini bermanfaat bagi Bapak Ibu kasih Tuhan, menjadi berkat bagi kita. Jika pembelajaran ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu, silakan dibagikan kepada sebanyak-banyaknya umat Tuhan, orang-orang percaya. Bagikan, bagikan. Bagikan, ya. Bagikan kepada mereka supaya lebih banyak lagi ya umat Tuhan ya imannya semakin diperkuat, dasar imannya semakin kuat dalam pengiringan Tuhan, dalam pelayanan Tuhan. Bagikan
diresponi, ataupun bagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pendengar atau sahabat RPKM, ya jika belum, ya silakan juga di-subscribe. Kiranya semua pembelajaran dari kitab Kolose 1 ayat 15-16 ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Baik, terima kasih Tuhan, maka berakhir ya keilahian Kristus di dalam surat Kolose, khususnya pasal 1 ayat 15 sampai ke 16. Sampai bertemu di pembelajaran yang lainnya. Puji nama Tuhan, selamat beraktivitas, tetaplah belajar membaca, memahami Alkitab dengan baik dan benar, dan mohon tuntunan Roh Kudus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.